di judi ini nggak enak. Uang udah jelas habis, waktu habis, produktivitas nggak bisa, otak jadi buntu gitu. Nggak cuman uang nih yang habis, tapi semuanya gitu. Dan yang dirugikan pun nggak cuman kita doang, saudara, pasangan, orang terdekat, pokoknya semuanya kena imbasnya gitu. Jadi niat berhenti itu ibaratnya udah 1000 kali Mas. Udah kalah pusing kayak tobat gitu kan, ya Allah gitu mau berhenti. Tapi tiba-tiba ketika pas ada duit tuh main lagi, Iya. hutang lagi segala macam, berhenti gitu lagi gitu. Jadi bener-bener udah ya ratusan kali tuh saya terjebak tuh kurang lebih 3 tahun. Si penjudi ini tuh banyak banget suka kayak misalkan innamal usri yusra wa innamal usri yusra gitu kan. Semua Iya. kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi kalau lu tidak melakukan apa-apa ya nggak bakalan dapet tuh kemudahannya gitu. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, judi pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Banyak orang yang awalnya tidak berniat untuk melakukan judi online dan sering semuanya dimulai dari rasa penasaran. Sekedar mencoba, menganggap sebagai hiburan atau karena melihat orang lain melakukannya. Namun dalam banyak kasus rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi kebiasaan dan bagi sebagian orang bahkan bisa berujung pada kecanduan. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang dimana beliau ini dulunya juga pernah menjadi pelaku dari judi online. Selamat datang Mas Agus di podcast Judi Pasti Rugi. Ya Mas, Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, harusnya tetap baik dong ya karena Iya, kita sudah betul. berhasil lepas dari rasa candu judi online. Ya betul. Oke, mungkin mulai dari pertanyaan yang pertama nih Mas. Ya, boleh. Mungkin Mas Agus bisa menjelaskan bagaimana awal mulanya mengenal judi online ini. Apakah sama gitu kayak saya dulunya dari teman atau justru Mas Agus dari iklan-iklan atau dari mana? Awalnya tuh udah tahu gitu, banyak waktu itu tuh belum banyak sensor lah. Iya. Di TikTok, di Instagram gitu itu bener-bener secara bebas lah Iya. konten si judul itu. Mm-mm. Tahu cuman nggak ada ketertarikan sama sekali. Oke. Sampai di mana titik tuh ada dia apa ya? Partner bisnis lah. Dia cerita tentang judul segala macem, tentang slot itu. Cuman masih belum tertarik, masih kayak ngapain sih lu main judi gitu kan. Udah aja. Nggak lama dari situ, paling selang seminggu Mm-mm. karyawan saya, kita kerjaan udah selesai, dia habis nganter paket, kebetulan saya usahanya tuh dijual beli online gitu Mas. Oke. Jadi tiap hari pasti berhubungan dengan ekspedisi gitu Iya. kan. Itu dia udah beres nganter paket, datang ke rumah, saya lagi nyantai di depan karena udah selesai gitu kan. Nah dia bilang, main ini gitu kan. Itu saya masih inget banget, saldonya kecil lah gitu kan, saldonya minim banget kalau nggak salah cuman berapa sekitar 50.000 gitu Iya. kan. Udah tuh saya mainin lah, sini gua mainin gitu kan. Ya dia nggak bisa nolak gitu Iya. kan karena saat itu ya dia karyawan saya, ya udah nih dipainin. Menang Mas, menangnya nggak banyak, menangnya sekitar 300.000 dan saya nggak ada ketertarikan sama sekali pokoknya saat itu. Udah aja kalah, nanti duit lu yang gocapnya gua ganti ya gitu kan. Iya. Udah tuh diganti. Cuman dari situ tuh beberapa hari kemudian tuh kepikiran Mas. Kepikiran kayak apa gua coba ya gitu kan. Sampai akhirnya gua tanya ke karyawan gua, itu tuh di mana, gimana segala macem. Bukan diajarin, lebih kayak ini linknya gitu kan. Udah tuh login, bikin akun lah segala macem gitu. Main ya masih biasa, masih awal-awal masih kayak lebih ke iseng lah. Oke. Awalnya lebih ke iseng, kalah sekitar 3-6 juta aja udah nyesek banget Mas. Udah kayak jadi gua ngapain ini Iya. gitu kan. Ini kan bisa buat modal, bisa Iya. buat apa segala macam, tapi judi gitu kan kalah. Oke, mungkin saat Mas Agus nih untuk modal pribadi udah habis, mungkin apa sih yang Mas Agus lakukan gitu biar dapat modal lah intinya? Jadi si penjudi itu ketika habis sudah pasti pinjem lah Iya. ke teman-teman terdekat, saudara segala macem. Yang pertama saya mohon maaf kepada kakak saya karena dia yang sering banget
saya rugikan itu mulai dari 1 juta, 2 juta, walaupun dibalikin kadang nggak dibalikin segala macam gitu. Jadi tuh jadi misalkan lagi kalah nih Mas, bener-bener kalah gitu kan, duit masih di luar gitu kan, gimana sih caranya? Ya udah tuh, karena di saat itu bisnis masih lancar banget, Iya. orderan masih banyak segala macam, relasi juga masih gede gitu kan, teman-teman saya tahu nih teman-teman yang punya duit gitu kan. Jadi kayak, "Bro, gue pinjem duit dong, 10 juta," gitu kan. Itu tuh di masa itu tuh pinjem 10 juta tuh kayak ya kayak gampang banget. Dia nggak perlu nanya lagi, buat apa, terus dibalikinnya kapan. Dia cuman bilang, "Kirim nomor rekeningnya dong," gitu kan. Gue cuman begini doang, kayak, "Bro, gue pinjem duit dong, 10 juta, nanti, tanggal 10 gua balikin." "Oke," gitu. Transfer lah, itu pakai main Mas, bener-bener pakai main, misalkan habis seketika ya dalam hitungan menit atau jam gitu, habis nyari lagi nih, nominalnya kadang ya namanya Mas pasti ngalamin, dari 10 juta pasti nyarinya gede dong, Iya. nggak mungkin ngebalnya pasti butuh gede nih gitu kan. Kalau 10 juta tentu kita depo 20 nih biar 10-nya cepat balik gitu Ya kan. gitu, bener. Jadi, nyari lagi nih pinjeman, misalkan satu lagi nih siapa gitu kan, Mas, gua pinjem duit dong, ada 20 juta nggak? Kalau nggak 10 juga nggak apa-apa. Gua mundurin nih, yang satu kan udah tanggal 10, yang satu tanggal 15 gua balikin. "Oh ada," gitu. Ya gitu, "Oh ada," gitu kan. Jadi dia nggak nanya lagi buat apa, bener-bener dikasih gitu kan. Cuman ya gua balikinnya karena saat itu bisnis masih bisa dibilang bagus, masih bisa bisa bilang lancar, orderan masih banyak, balikinnya tepat waktu. Itu berulang tuh Mas, berulang, beberapa kali sampai di mana titik udah mulai habis, mulailah otak si penjudi ini mulai main nih. Wah gue butuh duit lebih gede nih. Biasanya lebih gedenya itu lebih ke buat modal gitu kan, buat pengembangan bisnis segala macam. Karena niat awalnya tuh buat pengembangan bisnis Mas. Gue buatlah proposal. Contoh misalkan, kemarin kan gue bikin 10 juta nih ke lu, gue balikin, seminggu, nggak ada untungnya kan gitu kan. Gue mau nggak lu, invest lah gitu kan, kita ala-ala invest. Jadi tuh yang gue lakuin gini Mas, gue presentasi kayak misalkan bunga saat itu tuh 2020-an tuh di bank itu tuh kayak 4%, kalau salah boleh koreksi ya. Oke, oke, oke. 4% ya, gue presentasi masalah si keuangan itu gitu kan, kayak ini di bank lu 4% setahun, paling ya kalau misalkan contoh 1 juta paling lu dapat 100-200 ribu gitu kan. Ini lu misalkan kasih gua 100 juta gitu kan, gua kasih presentasi lu, per penjualan per kaos, itu Rp2.000 gitu. Ya dia tergiur dong karena gua kasih data Mas ke dia, ini data penjualan online, ini data penjualan offline, karena saat itu orderan gua minimal banget paling sedikit tuh 1.000 sampai 1.500. 1.500 itu paling sedikit. Jadi ketika dikali 2.000 dia 6 juta. Sedangkan yang cepetnya tetap balik dengan waktu yang kita sepakati masing-masing, misalkan setahun atau misalkan 6 bulan gitu. Percaya dong, karena dia juga belum tahu kalau gua penjudi segala macem gitu kan. Udah tuh percaya, itu dengan gampangnya gua bawa surat sesuai perjanjian, skema bisnisnya segala macem, tanda tangan, transfer. Jujur itu niatnya pure buat bisnis awalnya, nggak ada kepikiran buat depo, bener-bener buat bisnis gitu. Cuman yang jadi problemnya ketika duit udah masuk arah pulang nih, wah itu di otak udah gila tuh. Contoh misalkan udah cair nih duit dari dia gitu kan, gue pakai 1 juta mah nggak masalah kali gitu kan. Nggak seberapa gitu ya. Iya dari nggak 100, seberapa gitu kan. Udah nih, gilanya nih bukan itu balik, misalkan langsung dibeliin bahan baku atau mikirin buat skema bisnis, buat pengembangan segala macem, mampir Mas. Entah ke warkop atau misalkan ke kafe. Wah gila sih waktu itu, ibaratnya kadang gue di coffee shop gitu kan, sendiri kan, menyendiri kan. Pesen kopi, pesen es gitu kan, nyebat gitu kan sambil gini gitu. 1 juta mah nggak apa-apa gitu kan. Ya 1 juta kalah, naik lagi. Tapi nah nanti biasanya tuh gue berhentinya gini,
Misalkan udah main nih kalah Mas, udah lumayan banyak nih kalah, tapi dibalikin. Ah, Dibalikin. Iya. Misalkan kurang-kurangnya dikit lah. Udah tuh gue berhenti. bisa. Bisa karena kan sebelumnya udah kalah nih, udah deg-degan gitu kan, kayak anjir baru juga gue dapet nih duitnya gitu, masa udah habis gitu kan. Iya. Tapi nggak yang full sih. Iya. Misalkan kayak 30%-nya lah habis gitu kan. Tapi dibalikin masih tetap kalah gitu, masih tetap misalkan nggak, contoh misalkan 3 juta gitu kan. Dibalikinnya 2 juta atau 2,8, ya udahlah 200 ribunya nggak apa-apa gitu kan. Udah tuh balik lah. Ya cuman pas namanya megang duit itu ya tetap pakai main ujung-ujungnya. Nah udah pakai main, karena gue pakai sistem yang pertama ke si A ini udah berhasil, ya si otak gue bermain dong. Oh gue nyari nih ke orang lain, ke B, ke C, sampai ke beberapa orang berhasil semua. Mereka nggak ada yang pakai notaris apa segala macam, nggak ada. Bener-bener kayak percaya itu gitu, karena mereka emang awalnya ngelihat perjuangan gua di awal yang nggak punya apa-apa segala macem, sampai bisnis gua berkembang segala macem gitu, ya mereka percaya gitu. Jadi sebelum ke benar-benar bisa berhenti nih, pernah nggak sih Mas Agus ngerasa kayak ini aku udah kecanduan banget nih, wah udah nggak bisa nih kayak gini terus nih, gue harus berhenti sekarang juga nih. Terus apa sih upaya yang dilakukan gitu? Karena nggak mungkin hanya niat berhenti tanpa ada pengorbanan, nggak akan mungkin rasanya gitu. Betul. Jadi niat berhenti itu ibaratnya udah 1000 kali Mas. Jadi misalkan 1000 kali ya. misalkan nih udah kalah nih kan, udah kalah pusing kayak tobat gitu kan, ya Allah gitu mau berhenti. Tapi tiba-tiba ketika pas ada duit tuh main lagi. Main lagi, tas habis, udah kepikiran hutang lagi segala macam, berhenti gitu lagi gitu. Jadi bener-bener udah ya ratusan kali tuh berhentinya nggak lama, paling lama seminggu 2 minggu main lagi, seminggu 2 minggu main lagi. Itu saya terjebak tuh kurang lebih 3 tahun Mas. 3 tahun. 3 tahun. Kalau total yang habis ya banyak lah. Oke, berarti kalau untuk kekalahan udah nggak bisa ditanyakan lagi ya, luar biasa, habis-habisan. Sampai ke bukan cuma sekedar uang aja dong ya. Kalau masalah habis itu ya nggak cuman uang, bisnis berantakan. Yang tadinya tuh ya bisa dibilang tuh saya punya usaha tuh clothingan, jual di online shop kayak e-commerce lah gitu kan. Itu orderan saya per harinya itu nggak kurang lebih 100 orderan lah per harinya gitu. Karyawan pun lumayan banyak, sampai satu persatu tuh karyawan hilang sampai di mana titik saya ngerjain sendiri gitu. Semuanya, yang ngonten saya, yang packing saya, yang produksi saya, yang kirim saya gitu. Udah mulai bangkit, panggil lagi karyawan, terus kena judi lagi, hilang lagi karyawannya gitu. Sampai akhirnya ya sekarang bener-bener semuanya saya kerjain sendiri. Jadi dari hasil e-commerce itu saya masih nyolong-nyolong Mas dari istri. Itu tuh udah mulai proses berhenti tuh. Jadi semua kendali uang tuh saya kasih istri semuanya. Kasih ke istri. Tapi saya masih bisa nyolong-nyolong nih. Misalkan saya cairin, masukin lah ke e-wallet gitu. Kalau rekening udah nggak bisa. Jadi masukin ke e-wallet masih habis. Nah, di mana titik bangun tidur, nggak sengaja istri tuh ngambil HP saya Mas, ngambil HP saya, tiba-tiba ngebuka si e-commerce, kok ini penarikannya banyak, duitnya kemana gitu. Itu kurang lebih 10 jutaan lah. 10 jutaan, karena yang gede-gedenya kan udah sebelumnya, ini tinggal sisa-sisanya nih gitu. Duitnya kemana gitu kan. Aku nggak jawab tuh. Itu momennya seminggu lagi lebaran. Terus ya namanya ribut sama istri gara-gara judi udah berkali-kali Mas itu. Jadi nggak harmonis segala macem gitu. Benar. Terus itu ketahuan, ya udah akhirnya jujur, uangnya habis semua gitu kan gara-gara judi segala macem. Nah mulai dari yang titik itu, nih diserahkan semuanya. Jadi
mungkin ini salah satu tips gitu kan Iya. untuk berhenti gitu. Iya, iya. Otak penjudi itu tukang bohong, terus denial terus di otaknya. Ya susah dibilangin segala macam. Kalau emang kalian mau bener-bener berhenti, nggak boleh pegang uang, udah nggak boleh depo gitu. Caranya gimana kan di era sekarang nih gampang banget gitu kan, QR lah gitu kan, e-wallet, perbankan gitu. Kalau misalkan emang mau stop dulu, bukan stop dulu, mau bener-bener stop, jangan pegang uang. Semua keuangannya dipegang pasangannya. Intinya kita putus aksesnya ya. Betul gitu, bener-bener putus akses. Oke, jadi dari situ saya kasih semua nih Mas ke istri. Nah, tambah lagi yang ngebikin saya ke-trigger untuk berhenti tuh, nggak lama dari situ saya alhamdulillah setelah menikah kurang lebih 2 tahun dikasih rezeki anak lah Mas. Istri saya hamil gitu. Itu di momen kayak pas tahu istri saya hamil tuh ya bener-bener kayak terharu, sedih, bangga, ya nangis lah saat itu gitu kan. Nah itu tuh yang bener-bener ke-trigger saya untuk berhenti gitu kan, kayak wah sebentar lagi gue jadi bapak nih gitu kan, nggak mungkin kalau kayak gini terus gitu kan. Mikirin buat biaya persalinan, setelah menikah mikirin buat susu, buat popok segala macem gitu. Itu yang ngebuat saya bisa bener-bener berhenti gitu. Yang saya bilang tadi abis-abisan tuh ya bener-bener abis semuanya Mas. Bisnis abis, walaupun alhamdulillah sekarang masih mulai berjalan bisnisnya, bahkan nambah bisnis baru, tapi emang nggak segila dulu orderannya gitu. Rumah nggak ada, kendaraan apalagi, pokoknya tuh bener-bener si judi ini tuh ngabisin semuanya gitu. Ibaratnya yang saya punya sekarang tuh bener-bener motor pun cicilan gitu, udah bener-bener habis semuanya. Jadi yang terakhir yang paling itu tuh ada satu orang Mas, dia ngasih modal tuh kurang lebih 100 juta, itu dalam sebulan habis. Cuman kalau yang terakhir ini tuh nggak purely pakai judi Mas. Ini tuh udah gabungan, duitnya masuk ke rekening. Jadi rumah saya waktu itu cicilannya 9 juta per bulan. Itu udah nggak saya bayar Mas selama 4 bulan kalau nggak salah. Masuklah rekening saya. Karena nggak bayar-bayar, kena auto debit lah. 9 kali 4, sekitar 40 juta. Iya. 40 jutaan tuh. Jadi dari duit cepek yang masuk, Terima 60. udah masuk cepek, kedebet lah si 40 juta itu gitu kan, hilang aja. Terus itu masih main juga gitu, jadi udah campur nih, udah kedebet, udah bayar sana sini, kedebet kartu kredit gitu. Jadi yang terakhir itu nggak purely pakai buat judi, sampai di mana tenornya habis. Itu karena jangkanya cuma 1 bulan, karena buat momen lebaran. Datanglah Mas ke rumah orangnya, mana duitnya segala macam. Itu sisa sekitar 10 juta Mas. Saya balikin, dia nanya barangnya mana, nggak ada. Kasih saya waktu deh, ya dia udah pasti marah. Saya benar-benar minta maaf gitu. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah defend lah gitu. Selalu ngerasa yang salah tuh saya gitu. Udah tuh Mas. Saya pernah, jadi ada di momen itu tuh kita ninggalin rumah. Jadi rumah saya ya cicilan sekitar 9 juta, mau di take over itu nggak ada yang mau Mas. Jadi saya ngambil tenor tuh 15 tahun, udah kebayar tuh sekitar 4 tahun. Jadi masih ada 11 tahun lagi. Mau di take over, bahkan sampai saya di mana titik, udah deh nggak apa-apa, kasih gua gocap, lu bayar, ini kan udah kedebet nih gitu kan, kasih gua gocap, lu lanjutin aja gitu. Karena saking pasrahnya segala macam nggak ada yang mau. Akhirnya gua rundingan sama keluarga, sama ibu, sama istri gitu kan, ikhlasin aja ya rumahnya gitu, insya Allah nanti beli lagi gitu segala macem. Wah itu momen yang kayak wah gila ya, gue 4 tahun di rumah ini gitu. Ini rumah yang gue impikan, yang klaster gede. Di dalam klasternya tuh fasilitasnya lengkap, ada kolam renang, ada tempat fitness, ada taman bermain gitu segala macem gitu. Udah benar-benar kita kosongin gitu, tinggalin karena nggak ada yang mau, udah gue ikhlasin tuh, bener-bener hilang tuh Mas, gue ikhlasin. Gue cuman bilang ke si pihak banknya kalau gue nggak mau perpanjang lagi,
ke si developernya nggak bilang. Jadi udah tuh pokoknya gue ninggalin rumah itu nggak dapat apa-apa aja mas. Nah kan yang cepet ini gue baru balikin 10 juta kan, masih 90 juta plus keuntungan. Itu tuh gue tiap hari suka ngaco mas. Jadi lagi di jalan nih, ya Allah beri gue duit kayak gitu kan, 50 juta mau buat bayar hutang gitu. Karena itu udah mulai bener-bener stop judi mas. Ya Allah beli duit kayak nemu kayak apa kayak segala macem gitu. Yeah. Karena udah mulai ditekan nih dari yang si ini gitu kan. Si pemodal nih. Si pemodal. Jadi ini nih kalau ketika kita ikhlas dan berpasrah tuh, itu gue yakin ada pertolongan gitu. Aduh, cakep banget lagi ini. Ya. Jadi di mana itu gue yang udah pasrah, udah diikhlasin si rumahnya tuh udah diikhlasin gitu kan. Tiba-tiba mas, gue dapat telepon dari si developer. Mas saya dapat kabar dari pihak bank, katanya mas mau stop ya. Kalau gitu kita ada sistem buyback mas. Dari si developernya rumah itu, cuman dari harga DP doangan gitu kan. Kata gue DP gue waktu itu lumayan gede gitu kan. Sekitar 150-an lah. Pokoknya setelah dihitung-hitung gue dapetnya 40 juta mas. Jadi itu tuh gue udah gak ngarepin duit sama sekali kan. Maksudnya ya gimana cara balikin hutangnya, ya gue kerja gitu, bener-bener harus kerja dari usaha segala macem. Ini mungkin yang gue suka doa ngasal nih gitu, kayak minta duit nemu duit segala macem. Ini bener-bener kayak gue bener-bener kayak dikasih duit dadakan. Karena dari rumah itu gue udah gak mengharapkan sama sekali, udah bener-bener ikhlas gitu. Tiba-tiba ditelepon, persyaratan yang gak ribet, harusnya tuh dapatnya tuh 80 juta. Cuman gara-gara gue nunggak IPL, banyak ini itu segala macem, dapatnya 41 juta lah. Udah tuh dapat 40 juta, ditentuin tanggalnya, gue langsung bilang dong ke yang si punya hutang cepet ini, bro alhamdulillah gue dapat rezeki, nanti tanggal sekian gue ada 40 juta gitu kan. Oke gue tunggu. Ya gue mah udah biasa aja, walaupun misalkan si orangnya udah jutek segala macam, gue nggak pernah marah kok. Gue tetap emang gue yang salah gitu, gue harus balikin duit lu gitu kan. Udah tuh cair duitnya, ditransferin ke dia, ya gue ngambil kan ada 41, ada sejutanya tuh. Udah tuh 50 juta masuk ke dia gitu kan, masih ada sisa 50 juta. Dia masih tetap gimana balikin, tapi alhamdulillah gue dari situ tuh gue ketagihan berdoanya serius mas. Itu kan di motor kan, di motor, di jalan segala macam gitu. Ya akhirnya dari situ ya gue mulai sholat gitu, bener-bener kayak pelan-pelan kayak tahajud gitu. Terus gue balik ke kampung gue ketemu guru ngaji gue gitu. Kayak ya pada intinya ya gue muslim, jadi pada intinya ketika ada masalah ya lu akan balik sama Tuhan lu gitu. Sekarang gue mau curhat gitu segala macem, misalkan ke istri, ya bosan dia ngedengernya gitu terus gitu kan, judi lagi gitu. Jadi tuh pelan-pelan lah perbaikin sholat walaupun masih bolong-bolong segala macem gitu. Itu bener-bener dipermudah mas semuanya. Yang si orang yang tadinya neken ini gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia datang ke rumah. Gue udah takut pas, bener-bener udah takut aja, lu gimana segala macam, udah datang ke rumah. Ternyata ya mediasi sampai yaudah lu mampunya berapa, kita cicil aja per bulan. Wah itu lega banget mas itu. Kayak terus ada lagi supplier, ada lagi si A, si B, si C gitu. Alhamdulillah tuh semuanya skemanya dicicil akhirnya. Ya alhamdulillah satu-satunya lah selesai. Ada ya jalan. Ya alhamdulillah jalan. Gue yakin sih, jadi intinya ketika kita niat buat ngelunasin hutang-hutang kita, pasti dikasih jalan sih. Yes, contohnya si judi pasti rugi ini, gue nggak sengaja komen gitu kan, komen. Kalau nggak salah gue masih ingat, gue cerita lah gitu, terus gue komen kalau butuh buat kaos produksian segala macam bisa hubungin saya gitu. Nah gue dibales lah DM-nya itu sama adminnya, dia perkenalkan diri, saya Mas Irwan gitu kan. Udah tuh dia tuh tektokan sampai harinya nyampe sini gitu. Sekarang gini logikanya, di situ kan yang komen banyak dong segala macam. Kalau misalkan tidak ada campur tangan Tuhan, ya pasti
bisa milih orang lain segala macam gitu. Karena kan di sosial media itu luas banget segala macam gitu. Jadi yang penting kita mau ikhtiar dan ya udah tinggalin si judinya gitu. Mas Agus, mungkin bisa diceritakan Mas titik terendahnya dan kemudian yang memotivasi Mas Agus sampai alhamdulillahnya bisa berhenti Mas. Oke Mas, kalau titik terendah tuh itu banyak sih Mas momennya. Keseringan tuh biasanya tuh di momen lebaran gitu Mas. Kayak misalkan ya mungkin ketika saya banyak rezeki gitu, pulang naik mobil ke rumah orang tua segala macem. Ini ketika pulang tuh bawa motor, nggak bawa apa-apa, yang tadinya biasanya bisa ngasih THR buat saudara-saudara segala macam, ini nggak bisa gitu. Kayak ngerasa wah ini nggak bisa nih lama-lama gini gitu. Terus ada lagi pernah di mana titik sama istri gitu, ini proses bener-bener titik terendahnya tuh kayak tuh gue punya duit cuma 50.000, pakai beli makan berdua. Ya tau lah di era sekarang paling murah-murahnya kita makan 15.000 gitu kan. Itu makan gue berdua sama istri 35.000, sisa 15.000 lagi. Terus abis makan tuh istri gue nanya malam, ini sedih sih gue, itu dia nanya, nanti malam kita makan apa gitu. Ya gue sorry ya. Ya, mana Mas. Ya jadi ya abis itu tuh istri gue nanya gitu kan, kayak nanti malam makan apa Mas itu kan. Ya gue jawab kayak ya ini apa lu aja yang makan gitu. Sampai bener-bener sering gitu, yang tadinya gue pegang duit kayak jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, sampai paling megang bener-bener buat makan gitu. Itu sih Mas. Sorry ya, itu emang bener-bener ngebuat ya gue sedih sih. Banyak sih sebenarnya yang bikin gue sedih, titik terendah segala macam gitu. Ya pada akhirnya gue bisa ngelewatin itu semua sih gitu. Alhamdulillah lah gitu, gue bisa lewat masa-masa itu gitu. Entah misalkan dari keluarga, kadang dari ibu gue gitu. Kayak misalkan ibu gue lumayan jauh gitu kan rumahnya dari gue. Jadi ketika gue pulang ke ibu gue, ya gue hanya mungkin dulu kayak kalau dulu gue pulang gitu kan seneng segala macem. Jadi dengan masalah gue sekarang ini, gue banyak banget dapet hikmahnya gitu. Kayak gue cuman sekedar pulang ngobrol sama orang tua gitu kan, kayak orang tua gue udah tua gitu. Kalau hikmahnya dari si masalah-masalah gue yang gue laluin ini, ya gue lebih bertanggung jawab sama duit, lebih menghargai duit gitu kan. Kayak dulu mungkin gue ketika dapat orderan jutaan, puluhan juta, bukan gak bersyukur ya gitu, kayak seneng gitu. Kayak alhamdulillah dapat orderan nih, misalkan ada yang PO sekian belas juta gitu kan, seneng aja. Tapi ketika gue dapat PO itu nominalnya 1 juta 2 juta aja, itu udah yang syukur alhamdulillahnya. Itu kayak ya makasih, bener-bener yang makasih banget gitu. Kayak ya Allah makasih nih udah dikasih rezeki. Bahkan sekarang ya mungkin dulu omset gue yang kayak sehari itu bersih bisa di 3-5 juta gitu kan. Ya sekarang ketika dapat 120.000 ya udah bersyukur banget gitu. Udah bener-bener kayak nikmat banget nih gitu. Yang penting gue bisa buat makan, bisa buat bayar sewa ini, sewa itu, bisa buat bayar hutang gitu. Udah kayak gitu. Intinya jauh lebih bersyukur gitu ya.
Iya benar, jadi bener-bener lebih bersyukur gitu. Ini nih ya, si penjudi ini tuh banyak banget suka kayak misalkan innamal usyusra wa innamal usyusra gitu kan. Semua Iya. kesulitan pasti ada Ada kemudahan. kemudahan ya. Tapi kalau lu tidak melakukan apa-apa ya nggak bakalan dapet tuh kemudahannya gitu. Kalian harus dengar tuh, jangan kebanyakan ngutip tapi tidak ada aksi sama Heeh, sekali. bener kayak misalkan lu cuman diem aja gitu kan di rumah nggak ngapa-ngapain rebahan lagi gitu. Tapi lu itu tuh jangan cuman jadi tameng lu gitu. Jadi kita harus ya melakukan sesuatu gitu bener-bener kayak entah lu bekerja entah misalkan jualan apapun itu segala macem ketika kita berusaha baru tuh dikasih jalannya. Kalau misalkan di mana titik baliknya sampai bener-bener gua bisa berhenti itu eh pertama capek itu jujur gue bener-bener emang pengen berhenti cuman nggak tahu caranya gitu, nggak tahu caranya. Gue nyesel sih waktu itu tuh sempat ditawarin sama istri gue kayak ayo mau nggak ke psikolog atau psikiater gitu kan. Oh nggak usah lah kata gue, lu aja pegang duit gue gitu kan. Ternyata gagal gitu. Bisa. Cuman pada akhirnya ya ngelawan diri sendiri mas. Kalau proses untuk recovery-nya sendiri dari Mas Agus sampai hari ini gimana Mas? Untuk recovery-nya akhirnya saya cari kesibukan mas. Misalkan kayak alhamdulillah orderan banyak nih, saya bener-bener kerja dari misalkan saya jadi dari jam 8 pagi udah mulai kerja itu sampai jam 10 kalau nggak jam 11. Jadi badan udah capek, udah nggak ada kepikiran mas. Jadi pokoknya bikin sesibuk mungkin lah buat recovery-nya gitu. Paling untuk ngalihin ketika lagi nggak ada kerjaan, saya cari-cari mas. Misalkan bersihin rumah lah, entah misalkan kan saya masih bekerja di industri kreatif gitu kan. Entah saya ngedesain lah atau bikin konten segala macem gitu. Ya untuk recovery-nya pokoknya bener-bener cari kesibukan sama tetap berdoa sih mas gitu. Maksudnya minta kayak ya dijauhkan dari judi gitu. Gue berdoa mas, gue cerita berdoa setelah misalkan habis sholat nih, gue cerita kayak buat dosa tuh capek ya gitu. Kayak misalkan abis mabok, abis main judi gitu kan, abis clubbing gitu kayak capek, duitnya habis segala macam gak jelas gitu. Lebih nikmat ketika hidup normal-normal aja gitu. Terus sampai hari ini alhamdulillah kan sudah bisa berhenti, benar-benar Alhamdulillah, berhenti ya. benar-benar Semoga berhenti. istiqomah. Amin. Terus yang memotivasi Mas Agus sendiri nih sampai ke titik ini. Yang memotivasi saya untuk berhenti pertama orang tua, istri. Intinya ketika kalau misalkan mau berhenti tuh ada di otak lu kok gitu. Sama putus akses udah. Bener-bener putus akses. Kalau bener-bener mau total berhenti, putus aksesnya, lu jangan pegang uang digital gitu. Lu pegang uang yang sekiranya misalkan gue buat makan, kalau lu perokok ya buat rokok, buat bensin, lu total nih, gue misalkan 75.000 atau 100.000 cukup nih sehari gitu kan. Udah lu pegang duit cash itu aja. Kalau misalkan tiba-tiba lu dapat duit lebihan nih dari luar, udah tuh nggak ada tuh misalkan, gue pisahin buat dana kenakalan. Lu mau sampai kapan nakal gitu kalau kayak gitu? Dana kenakalan. Coba kalau misalkan dana kenakalan nih, tiap bulan dana kenakalan lu 1 juta, kali 12 bulan 12 juta, 10 tahun kemudian 120 juta dong gitu kan. Itu duit. Jadi stop lah daripada dana kenakalan, mendingan lu pakai buat hobi lu. Misalkan lu mau beli sepatu kek, mau jalan-jalan kemana segala macam itu sih. Oke, jadi Mas Agus tadi juga menyinggung mengenai aliansi ya, judi pasti rugi. Ya benar. Menurut Mas Agus sendiri kira-kira seberapa berpengaruh sih peran dari aliansi atau komunitas-komunitas seperti kita ini dalam membuka pola pikir teman-teman yang masih melakukan judi gitu. Oke, jujur saya senang sih ketika tahu Gojek ini ada gerakan judi pasti rugi. Itu langsung saya follow mas. Karena ini tuh bahkan tuh tadinya sampai saya niat tuh apa bikin satgas aja ya gitu kan. Tapi alhamdulillahnya tuh ada si judi pasti rugi ini. Ya ibaratnya tuh dibawahin Gojek ya pasti besar dong gitu kan. Maksudnya orang percaya nih gitu.
Nah dari situ saya coba ngikutin terus segala macem. Di satu momen tuh saya coba DM gitu kan. Saya coba DM, komen lah awalnya, coba komen terus ditanggepin DM sampai akhirnya bahkan bisa bekerja sama segala macam gitu. Jadi intinya tuh memberi manfaatnya ya banyak gitu. Kalau bisa diterusin karena masih banyak banget di luar sana yang masih main. Oh ya, gue masih kata-kata aja buat yang masih pada main, kalian tolol sih gitu. Bener gitu. Ya bener-bener lu masih main nih gitu kan. Pilihan penjudi itu cuman 2 gitu. Kalau lu nggak berhenti ya mati. Contohnya udah banyak. Kemarin tuh sebelum Lebaran ada yang mati barista gitu kan. Sampai bunuh diri gara-gara judi. Jadi mau sampai kapan main terus gitu ibaratnya. Harusnya nih judi pasti rugi itu dapat dukungannya besar. Apalagi dari pemerintah gitu kan. Karena jujur ini sih judi pasti rugi mungkin sekarang skalanya udah mulai turun, nggak segede 2 tahun lalu. Karena judi itu tuh nggak cuman merugikan si pemain, pelaku, tapi perekonomian pun hancur. Sekarang gini, dulu orang punya duit 100.000, ini pikirannya udah buat makan, buat jajan, raktir pacarnya, yang punya anak ngajak anaknya jalan-jalan segala macem. Sekarang lu punya duit cepet atau gocap buat depo. Sekarang yang duitnya harusnya masuk nih ke warung, beli baju atau misalkan ke mall segala macem, berputar nih duitnya. Ini langsung masuk ke judi duitnya. Jadi perputaran di kita nggak ada. Makanya kemarin sempet kalau nggak salah gue baca tahun lalu perekonomian Indonesia hancur. Ya salah satunya ya judi. Ya lebih setuju. Ya bener-bener emang didukung harusnya. Bener-bener didukung buat bener-bener ngeberantas. Lupa kemarin datanya berapa, penurunannya berapa persen. Ya gue harap sih bener-bener ibaratnya ya minim hilang nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kalau hilang udah pasti nggak mungkin gitu kan. Okay. Ya minimal jadi cuma 10% lah gitu. Mungkin rasa yang dialami gitu. Kayak aku dulu, walaupun sebenarnya udah berhenti judol, walaupun masih punya banyak hutang nih, tapi aku udah berhenti judol, nyaman banget hidupku. Masih punya banyak hutang loh, tapi berhenti judol, tapi nyaman. Gimana kalau Mas Agus sendiri gitu, ngerasain hal yang sama nggak sih? Ini saya rasain ketika Ramadan kemarin baru Lebaran kan, itu benar-benar saya rasain utangnya masih banyak, masalahnya masih gede segala macem. Ketika lu bisa ibadah tepat waktu, sholat 5 waktu nggak putus, terus puasa, wah itu gila nikmat banget mas gitu. Bener-bener yang nyaman banget gitu. Dan rejeki pun nggak tahu tuh datang dari mana aja gitu. Walaupun dengan segala tuntutan yang kita hadapi. Iya gitu, jadi tetap tenang gitu, bukan nyaman ya. Kalau nyaman kan lebih ke apa gitu, Ya, jadi lebih oke. ketenang lah gitu. Wow, terima kasih Mas Agus untuk cerita yang luar biasa hari ini. Saya pribadi sebagai mantan pelaku judi online juga banyak mengambil pelajaran dari cerita-cerita Mas Agus. Dan buat teman-teman di rumah, semoga cerita ini bisa mengingatkan kita semua untuk jangan pernah mencoba. Jangan sekali-kali kalian penasaran akan judi online ini. Karena dimulai dari rasa penasaran, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Ya, semoga cerita hari ini bisa menjadikan pengingat untuk kita semua agar selalu waspada. Saya Erwin Erlani, saya juga mantan pelaku judi online. Dan sampai jumpa di podcast Judi Pasti Rugi berikutnya. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rugi sana sini, karena judi pasti rugi.